Sobat Dr. Rodi, barusan saya ditelepon sama seorang ibu ya, saya juga tidak kenal. Dapat nomor telepon saya mungkin karena saya biasa menyampaikan kartu nama saya untuk bisa ditelepon ya. Nangis-nangis dengan menyampaikan, dokter, anak saya muntah-muntah, terus kemudian nyeri perut, guling-guling. Apa yang perlu saya lakukan? Kami panik dokter. Nah, jadi bagaimana bila kita menghadapi situasi demikian di rumah ya? Itu baru anak-anak, mungkin orang dewasa lain lagi. Nanti saya coba akan jelaskan seperti apa sebenarnya muntah yang kadang disertai dengan nyeri perut tersebut. Sobat Dr. Rodi, sudah disampaikan tadi ya, kebetulan seorang ibu mengeluhkan anaknya muntah dan disertai dengan nyeri perut ya. Jadi saya bicara umum dulu, kenapa seseorang itu ya, baik anak dewasa maupun bayi itu bisa muntah itu. Artinya alirannya yang harusnya dari arah mulut ke arah bawah itu terganggu. Itu yang pertama. Terganggunya ini bisa kan tersumbat atau karena ada yang menghalangi jalannya ini. Macam-macam sebabnya ya. Bisa karena mungkin terbelit ya, mungkin karena ada tumor dan sebagainya. Itu kalau kita bicara ada yang menghambat. Tapi juga ada yang disebabkan karena di luar saluran cerna akibatnya. Dari mana itu? Misalnya gangguan tekanan intrakranial atau tekanan dalam kepalanya tinggi sehingga menyebabkan mual dan muntah. Itu penyebab yang lain. Jadi banyak sebab. Yang ketiga, penyebab dari saluran cerna tapi bukan karena gangguan dorongan dari atas ke bawah, tapi karena mungkin asam lambungnya meningkat ya, ada membawahi sesuatu yang membuat kita mual. Jadi banyak sebabnya ya. Namun perlu kita waspadai bila muntahnya ini warnanya hijau disertai dengan nyeri perut, kemudian disertai dengan tidak bisa masuk sekali cairan atau minuman diminum atau dimakan karena muntah lagi. Nah, ini menjadi catatan. Jadi muntah itu bisa saja suatu yang memang perlu tindakan, baik operasi maupun pengobatan. Ada yang tidak perlu tindakan atau pengobatan ya, karena membawahi sesuatu, mual, muntah ya, kita hindari bau itu ya. Tapi bila muntahnya disertai dengan hal-hal lain yang saya sampaikan, dengan warnanya hijau, berkali-kali frekuensinya banyak, kemudian disertai dengan nyeri perut, kemudian disertai mungkin dengan tidak bisa makan dan minum lagi, maka kita perlu waspadai. Kita harus tegakkan diagnosisnya. Jangan sampai terlambat. Khawatirnya kenapa kalau terlambat? Makin buruk, banyak cairan yang keluar, elektrolitnya juga keluar, maka dampaknya akan lebih berat lagi pada si pasien itu. Baik bayi, baik anak, remaja, dewasa maupun tua sama. Secara umum muntah itu tidak harus ditindak dengan terapi maupun operasi ya, cukup mungkin dengan menghindar. Tapi bila mengarah atau bertambah keluhannya selain muntah, khususnya nyeri perut dan warna hijau, maka kita harus tegakkan diagnosisnya ini, sebab muntahnya itu, sehingga penanganannya bisa lebih cepat, tepat, dan harapannya hasilnya akan jadi lebih bagus. Waspadai Sobat Dr. Rodi bila muntah hijau dan disertai dengan nyeri perut. Terima kasih.